Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Waziratul Ilmi dengan NIM nomor 5020121241 kelas HKI 6A. Di sini saya akan memberikan review 3 fatwa dari 6 fatwa yang telah saya review. Dari fatwa yang pertama yakni dari akun YouTube Najwa Shihab, tokohnya Quraish Shihab. Nah, masalah hukum fatwanya, bagaimana hukum menikah muda atau menikah dini karena takut berzina. Argumennya yakni menikah muda karena takut berzina itu sama saja dengan mengobati orang sakit dengan penyakit. Menikah di usia muda karena takut berzina bisa mengakibatkan penyakit yang lebih parah dari perzinahan, seperti akan lahir anak-anak yang tidak terdidik, akan terjadi perceraian yang bisa mempengaruhi masa depan masing-masing dari pihak laki-laki maupun perempuan. Anak juga bisa terlantar. Kalaupun terpaksa untuk menghadapi dua hal yang buruk, maka ambillah hal yang lebih ringan dampak buruknya. Kemudian orang tua yang takut anaknya berzina memang bagus, akan tetapi jangan menyuruh untuk menikah dengan secepatnya sebelum siap mental, mampu dan bertanggung jawab. Kemudian didik anak itu dengan baik dan laksanakan fungsi-fungsi keluarga dengan anak, pendidikan yang baik dan pemeliharaan fungsi agama dan hal-hal yang bisa membentengi si anak itu dari perzinahan walaupun belum menikah. Dari analisis fatwanya yakni pernikahan dini menurut pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai wilayah. Kemudian menurut UU nomor 16 tahun 2016 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1, ukuran kedewasaan seseorang diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang untuk melakukan perkawinan, yakni 19 tahun bagi mempelai pria dan 19 tahun bagi mempelai wanita. Pada dasarnya, pernikahan dini bukanlah jalan alternatif untuk menghindari perzinahan, tetapi pernikahan dini menurut Islam dan Al-Quran dapat dilakukan jika seseorang tersebut sudah siap mental maupun spiritual dalam menjalin rumah tangga. Untuk kedokteran juga tidak baik karena nantinya jika hamil, si anak dan si ibu ini akan ada dampak buruknya dari anak yang dilahirkannya tersebut. Kemudian menurut fisiologi juga kurang tepat karena nantinya akan mengakibatkan banyak perceraian karena usia keduanya masih labil. Nah, jika dilihat dari berbagai aspek, pernikahan dini untuk menghindari sebuah perzinahan bukanlah solusi yang baik. Solusi yang baik yakni contohnya melalui edukasi yang baik dari lingkungan terkecil yakni keluarga maupun di lingkungan besar seperti pendidikan atau sekolah. Fatwa ini masuk dalam kategori ta'yidi yang bertujuan untuk menguatkan kebijakan negara untuk kemaslahatan publik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat UU yang mengatur batasan usia perkawinan yakni 19 tahun. Kemudian ini juga masuk dalam kategori non-demokratik, yang mana sudah ada UU yang mengatur dan tidak dapat dikabulkan. Kemudian untuk fatwa yang selanjutnya yakni fatwa dari akun YouTube kata Ustadz, tokohnya Ustadz Hilman Fauzi. Masalah hukum fatwanya, bagaimana hukum suami menikah diam-diam dari istri. Argumen hukum fatwanya, sepakat bahwa poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan, akan tetapi jangan sampai kebolehan poligami ini dimanfaatkan oleh orang laki-laki untuk menyakiti hati perempuan. Laki-laki tidak boleh semena-mena berbuat ke istrinya, harus ada pertimbangan dan kesiapan yang perlu disepakati oleh keduanya. Nah, analisis fatwanya, ketentuan yang berlaku dalam KHI yang mengatur tentang poligami mulai dari pasal 55 sampai pasal 59. Dalam pasal 58 yang berbunyi, selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 55 UU nomor 1 tahun 1974, yakni yang pertama adanya persetujuan istri, kemudian yang kedua adanya kepastian bahwa suami mampu
untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Artinya sangat jelas bahwa UU Perkawinan telah mengatur bahwa poligami tanpa izin dari istri itu tidaklah sah, karena pasangan yang melangsungkan perkawinan itu tidak tercatat dan akan mengakibatkan kerugian bagi istri maupun anaknya nanti. Kemudian terdapat perbedaan pendapat dari ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa poligami tanpa izin istri pertama hukumnya itu tetap sah, yakni hukumnya mubah atau diperbolehkan, namun disertai hukum makruh jika tidak ada keperluan yang mendesak. Poligami hanya diperbolehkan jika suami bisa berlaku adil. Jika tetap menikah lebih dari satu tetapi tidak bisa adil, maka hukumnya menjadi haram. Fatwa ini masuk dalam kategori ta'yidi yang bertujuan untuk menguatkan kebijakan negara untuk kemaslahatan publik. Fatwa ini menguatkan kebijakan pada pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Fatwa ini juga masuk kategori non-demokratik karena sudah ada UU yang mengatur dan tidak dapat didiskusikan lagi, sudah jelas hukumnya. Kemudian untuk fatwa yang terakhir yakni fatwanya dari akun YouTube Muaz TV, tokohnya Ustadz Zizin Zainal Mursalin. Kemudian masalah hukum fatwanya, bagaimana hukum suami mengucapkan talak kepada istri dalam keadaan marah. Argumennya yakni pada umumnya semua kata cerai yang dilontarkan oleh suami kepada istri itu atas dasar marah atau kekecewaan. Marah ada dua macam, yakni marah ada 3 macam. Yakni yang pertama, marah yang orang tersebut tidak menyadari apa yang dikatakannya atau di luar kendali. Orang-orang seperti ini masuk dalam golongan orang gila dan talaknya tidak sah. Yang kedua, marah besar tetapi tidak kehilangan kesadarannya, hanya emosi yang dahsyat. Dalam hal ini talak tetap tidak sah. Yang ketiga, marah biasa dan memiliki kesadaran cukup tinggi. Dalam kondisi seperti ini, talaknya sah dan perceraian dapat terjadi. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian analisis fatwanya, jumhur ulama yang terdiri dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memandang bahwa talak seorang suami dalam keadaan marah itu jatuh atau sah. Sesuai dengan riwayat Abu Dawud yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala salasu jadduhunna wa hazlahunna jaddun nikah wa talaqu wa ruja'atu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara seriusnya ialah serius jandaannya, ialah nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Argumentasinya yang mereka bangun ialah biasanya berjanda tidak disertai kehendak secara hakiki, namun dalam hadis tersebut hal ini tetap dianggap serius. Ini setara dengan kemarahan yang luar biasa tersebut walaupun tidak diiringi kehendak, tetapi sah selama bahasanya lugas. Kemudian sebagian ulama lainnya justru memandang talak dalam keadaan marah itu tidak sah. Pendapat ini diambil oleh sahabat Utsman bin Affan. Kemudian memberikan perincian bahwa jika marahnya tidak sampai terkendali dan gelap mata, talak tidak sah. Namun jika marahnya masih dalam keadaan sadar dan mengerti apa yang dikatakannya, maka talaknya sah. Kemudian fatwa ini masuk dalam kategori insya'i karena penting untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang sering muncul dan membutuhkan kepastian hukum. Kemudian fatwa ini juga masuk dalam kategori demokratik karena perlu untuk didiskusikan ulang dan memerlukan penjelasan yang lebih jelas untuk sebagai kepastian hukum bagi masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.